Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang bukan sekedar kota tua yang elok di tepian Sungai Musi. Kota ini menyimpan jejak panjang sejarah Islam di Nusantara yang terekam dalam tutur, aksara, dan budaya masyarakatnya. Di sini, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah identitas. Bahasa adalah warisan. Bahasa adalah jembatan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Tuhannya. Dan kini sebuah jembatan baru telah dibangun. Al-Quran terjemahan bahasa Palembang Bebaso telah hadir. Inilah perjalanan kita hari ini, mengenal, mempelajari, dan mempraktekkan sari tilawah Bebaso. Seni membacakan makna Al-Quran dalam bahasa yang paling dekat dengan hati masyarakat Palembang. Kita akan bersama-sama melewati 5 segmen. Dari memahami bahasa dan dakwah, menelusuri sejarah penerjemahan, merancang desain pelatihan, menguasai teknik dasar, hingga menyaksikan demonstrasi langsung. Selamat menyimak. Sebuah bahasa menyimpan lebih dari sekedar kata-kata. Bahasa Palembang Bebaso, bahasa halus yang dahulu bergema di Istana Kesultanan Palembang Darussalam, adalah salah satu warisan terbesar yang masih bisa kita jaga. Di segmen pertama ini, Bapak Andi Syarifuddin akan mengajak kita memahami bagaimana Palembang Bebaso bukan hanya identitas kultural, tapi juga media dakwah yang sangat kuat dan menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'. Sebagai kita masyarakat wong Palembang, tentunya kita sangat bangga sekali karena mempunyai bahasa. Salah satu menjadi budaya dan sebagai identitas jati diri wong kita, tentunya Palembang ini memiliki ragam bahasa daerah. Jadi pada dasarnya bahasa Palembang ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu bahasa sari-sari yang kita kenal, yang biasa diucapkan oleh masyarakat kesehariannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bahasa ini sangat mudah sekali dipelajari karena tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Contohnya saja, misalnya mana menjadi mano. Jadi huruf A yang akhir itu diubah menjadi huruf O. Apa menjadi apo. Ada menjadi ado, dan seterusnya. Oleh karena itu orang masyarakat yang pendatang misalnya dari tempat lain untuk berbahasa Palembang sari-sari ini sangat mudah sekali. Nah, jadi bahasa sehari-hari ini adalah bahasa penghubung antara masyarakat di berbagai daerah Sumatera Selatan. Seluruh masyarakat Sumatera Selatan sudah tentu pandai dan bisa berbicara atau berinteraksi sesama masyarakat dengan memakai bahasa daerah atau bahasa sehari-hari ini. Nah, namun berbeda dengan Bebaso. Bebaso ini adalah merupakan
bahasa yang halus dan sopan. Bahasa kalau di zaman Kesultanan dulu itu merupakan bahasa keraton. Oleh karena itu penutur daripada bebaso ini itu ada tuturannya, tuturannya atau ada tingkatannya misalnya. Untuk apa? Untuk kita menghormati lawan bicara kita. Misalnya di dalam Kesultanan dulu, Kesultanan Palembang Darussalam, masyarakat berbicara, berdialog kepada Sultan misalnya menggunakan bebaso. Atau juga kita kepada orang tua, kepada mertua, kepada guru misalnya. Kepada guru atau juga dengan orang yang lebih tua atau yang sebaya dengan kita, namun untuk kita menghormati lawan bicara kita. Bebaso ini sudah hampir hilang karena sudah banyak penuturnya itu sudah tidak pandai lagi atau tidak dapat, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu sangat penting sekali kita untuk melestarikan bahasa atau bebaso halus ini kepada masyarakat umum. Ya, sebenarnya bahasa Palembang ini berasal dari bahasa Melayu Tuo, bahasa di zaman Kedatuan Sriwijaya. Kita kenal misalnya di dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Palembang seperti prasasti Kedukan Bukit, prasasti Telaga Batu dan lain sebagainya. Itu menggunakan bahasa Melayu Tuo. Kemudian karena perjalanan sejarah yang cukup begitu panjang, sehingga bahasa Melayu Tuo ini mengalami mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa asing. Di antaranya adalah seperti bahasa Jawa misalnya, atau bahasa Belanda, bahasa Arab misalnya, bahasa Inggris, bahasa Cina dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebagian masyarakat itu beranggapan bahwa bahasa Palembang ini atau bebaso ini berasal dari bahasa Jawa katanya, bahasa Jawa ya. Namun demikian tidak seperti begitu. Karena berbeda dengan bahasa Jawa. Sebab bebaso ini sudah menjadi identitas jati diri wong kita. Sudah menjadi bahasa Palembang. Karena memang bahasa ini dipengaruhi salah satunya dengan bahasa Jawa, tapi itu bukan bahasa Jawa. Jawa tok atau Jawa memang berbeda dengan bahasa bebaso itu. Ya, jadi di dalam perjalanan panjangnya bahasa atau bebaso Palembang ini mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Belanda, Inggris dan sebagainya. Oleh karena itu sudah menjadi identitas bahasa wong kita Palembang. Di dalam bebaso ini itu memiliki etika, adab dan sopan santun. Oleh karena itu bebaso ini, bahasa halus ini itu mempunyai adab yang tinggi, terutama kepada orang tua maupun kerabat kita atau saudara kita yang kita untuk menghormati lawan bicara kita. Intonasi ucapan itu tidak tinggi nadanya. Berbeda kalau kita berbicara dengan bahasa sehari-hari misalnya, bebaso dengan bahasa sehari-hari itu kita agak memang kelihatan berbeda, terutama dalam penyampaian. Nadanya tidak tinggi kalau bebaso itu dengan adab dan sopan santun. Beda halnya dengan bahasa sehari-hari. Misalnya kita nak kemana kau, ngapo kau misalnya kan. Nah itu kedengarannya memang agak kasar. Nah oleh karena itu
kita terutama di dalam anjuran agama itu dianjurkan untuk kita berbicara dengan santun. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali berbicara atau tentang bahasa-bahasa sopan yang itu. Di dalam Al-Quran itu ada enam istilah itu ya. Ada qaulun karim, qaulan karima itu ya. Terutama kepada orang tua kita misalnya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma ukhfin misalnya kan. Janganlah kamu berbicara dengan kedua orang tua itu dengan saja, itu enggak boleh. Nah, itu arti agama dalam hal ini yang diajarkan, dakwah yang diajarkan oleh para alim ulama kita itu mengajarkan adab dan sopan santun kita kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua kita. Nah, begitu juga para alim ulama yang mensyiarkan, mendakwakan agama Islam di Palembang ini. Salah satunya juga dengan pengantarnya itu dengan bahasa bebaso. Walaupun dari ulama-ulama dari Sumatera Selatan misalnya, bukannya orang Palembang asli saja misalnya. Ada di Masjid Agung, misalnya ada kiai dari luar kota, dari daerah, itu dia pandai sekali menyampaikan ceramahnya, cawisannya itu menggunakan bebaso ini. Sehingga orang Palembang asli kalah. Nah, itu saking kiai itu lebih memuliakan atau menghormati para jemaah sehingga beliau juga dalam bercawisan atau ceramah itu menggunakan bebaso. Nah, di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama, terutama ulama Palembang seperti Syekh Abdul Somad Al-Palembani, itu juga diselipkan kata-kata, kalimat-kalimat yang mengandung penghormatan, yang sopan santun tadi. Ya, itu salah satu dalam bidang dakwah yang diajarkan oleh para alim ulama terdahulu. Nah, oleh karena itu bebaso itu sangat penting sekali kita pelajari. Sangat penting sekali kita jadikan semacam pedoman untuk kita mengajar atau memberikan, menularkan bahasa bebaso ini kepada generasi muda kita. Nah, oleh karena itu perlu sekali itu diadakan pelatihan-pelatihan dan juga kita membuat buku kamus misalnya atau pelajaran-pelajaran mulok di sekolah, termasuk juga terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang atau bebaso. Nah, itu salah satu upaya kita untuk menyelamatkan, melestarikan bahasa daerah Palembang yang bisa dikatakan itu sekarang ini terancam hilang, terancam punah karena para pelaku atau para pembicaranya itu sudah tidak dapat lagi berbicara dengan menggunakan bebaso. Ya, jadi intinya bahasa Palembang, baik itu bahasa Saisari dan bebaso, itu asalnya bersumber dari bahasa Melayu Tuo. Bahkan tulisan atau aksara yang dipakai oleh masyarakat pada waktu itu, terutama di masa Kesultanan Palembang Salam hingga sekarang, itu menggunakan aksara Arab Melayu. Nah, termasuk juga dalam hal para ulama-ulama Palembang mengarang kitab. Nah, salah satunya ada ulama Palembang itu menulis Al-Quran, mushaf Al-Quran, dan kemudian diterjemahkan ke dalam aksara atau huruf Melayu Palembang. Nah, itu saking pentingnya
saking pentingnya huruf Melayu Palembang ini. Nah, salah satu contohnya misalnya di laboratorium naskah Melayu di UIN Pascasarjana UIN Palembang ini terdapat mengoleksi beberapa naskah peninggalan dari ulama-ulama Palembang zaman dulu dari abad ke-17, 18, 19. Nah, itu salah satunya mereka menulis Al-Quran, mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran, tulisan tangan yang kita sebut dengan naskah atau manuskrip. Nah, kemudian Al-Quran ini diterjemahkan. Nah, uniknya terjemahan Al-Quran ini menggunakan huruf Arab Melayu yang biasa dipakai oleh masyarakat Palembang pada waktu itu. Jadi ini sangat penting untuk memberikan pengajaran, pendidikan, dakwah Islamiyah kepada masyarakat. Sehingga kitab-kitab seperti Al-Quran dan bahkan kitab pelajaran-pelajaran agama lainnya seperti fikih misalnya, tasawuf, hadis, dan lain sebagainya itu ditulis di dalam menggunakan huruf Melayu atau Jawi dalam bahasa Melayu Palembang, seperti karya Syekh Abdul Somad Al-Palembani, sangat terkenal itu. Beliau menerjemahkan kitab-kitab dalam bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Palembang. Ya, jadi peran penting kita dalam dakwah Islamiyah pada saat ini diantaranya kita mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran, sari tilawah terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Palembang. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi terutama bagi generasi muda yang dapat nanti kiranya akan melanjutkan dan memahami, melestarikan bahasa Palembang atau Bebaso ini. Ya, demikianlah, semoga bermanfaat dan mohon maaf kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah memahami betapa bahasa Palembang, Bebaso, adalah bahasa peradaban, bahasa yang layak menjadi medium untuk menyampaikan firman Allah. Dan memang itulah yang telah dilakukan. Pada tahun 2018, sebuah kerja besar dimulai. Kementerian Agama Republik Indonesia bersama UIN Raden Fatah Palembang memulai proyek bersejarah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang, Bebaso. Dan pada tahun 2019, kitab Al-Quran dan terjemahnya resmi hadir di tengah masyarakat. Di segmen ini, Ibu Dr. Anda Hajjah Khairiyah M. Hum, yang merupakan salah satu penerjemah, akan menelusuri perjalanan panjang tersebut. Dari awal proses penerjemahan hingga legitimasi dan penyebarannya kepada umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Quran adalah firman-firman Allah, kalamullah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Terdiri dari 30 juz,
114 surah, 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, diturunkan dalam bahasa Arab. Sampai saat ini, Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Khususnya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai bangsa yang plural, terdiri dari suku bangsa dan bahasa. Tentu saja salah satu daripada bahasa yang ada di Indonesia adalah bahasa Palembang. Dan saat ini Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Palembang atau Bebaso sudah dapat kita baca, karena itu sudah diluncurkan oleh Menteri Agama Bapak Fahru Rozi pada tahun 2019. Inisiator daripada ataupun pencetus daripada penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang adalah Bapak Dr. Andes Kailani yang pada waktu itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Usuluddin UIN Raden Patah. Di mana pada saat itu beliau menjadi salah seorang dari Dewan Juri pada Musabaqat Tilawatil Quran Nasional di Gorontalo. Rupanya pada saat itu beliau almarhum ini mengetahui bahwasanya ada loh penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang. Nah, pada saat itulah beliau berinisiatif, memiliki keinginan agar kiranya Palembang juga memiliki Al-Quran terjemahan bahasa Palembang. Nah, ide ini ataupun inisiatif beliau ini disampaikan langsung kepada Bapak Rektor UIN Raden Patah Palembang pada saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Aplatun Muhtar. Ini terjadi pada tahun 2014. Kemudian pada saat Dies Natalis UIN Raden Patah Palembang 2014, Bapak Rektor menyampaikan secara resmi kepada kalangan akademisi bahwasanya sudah saatnya Palembang memiliki Al-Quran terjemahan bahasa Palembang. Jadi secara resmi Bapak Rektor menyampaikan pada acara Dies Natalis 2014 ya, disampaikan langsung di hadapan kalangan akademisi, kalangan kalangan senat UIN Raden Patah Palembang pada saat itu. Itu terjadi pada Oktober 2014 ya. Selanjutnya Oktober 2014, November, Desember, Januari, Februari 2015 diskusi tentang perlunya kita membuat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang itu disambut hangat oleh kalangan akademisi, khususnya bagi mereka yang memang berkecimpung di dalam dunia penterjemahan Al-Quran atau dunia bahasa ya. Salah satu daripada dosen yang secara langsung menyambut keinginan daripada pihak rektorat ini adalah salah seorang dosen Fakultas Tarbiyah UIN Raden Patah Palembang, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Zudiah MAG. 2015, Profesor Dr. Hajah Zudiah MAG telah menghasilkan sebuah karya, yaitu dalam bentuk terjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang, tetapi tidak secara menyeluruh, belum 30 juz ya. Tetapi beliau menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Palembang pada tingkat juz amma, yaitu pada surah-surah pendeknya ya. Nah, dengan munculnya karya ilmiah dalam bentuk penterjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang, walaupun masih terbatas pada surah-surah pendek, tetapi ini disambut sangat gembira, disambut hangat oleh kalangan akademisi UIN Raden Patah Palembang.
Jadi sebagai cikal bakal daripada penterjemahan Al-Quran 30 juz adalah penterjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang yang dilakukan oleh Ibu Profesor Dr. Hadja Zudia MAG. Kalangan akademisi dengan munculnya karya ini memiliki semangat ya, bahwasanya mereka memiliki peluang yang besar untuk dapat menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang 30 juz itu ya. Oleh karena itu maka di kalangan akademisi UIN Partai Palembang marak diskusi-diskusi yang dilakukan bagaimana supaya mereka dapat melaksanakan keinginan yang sangat mulia ini, keinginan yang sangat besar ini, yaitu untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Keinginan dari pihak rektorat dan kalangan akademisi UIN Partai Palembang untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang ini sangat antusias sekali. Dan ini di satu sisi rupanya pihak Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini Puslitbang, Lektur Hazanah Keagamaan, sebenarnya memiliki program sejak tahun 2012 ya. Program tentang penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Jadi sudah ada penterjemahan Al-Quran dalam bahasa Batak, dalam bahasa Padang, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi sudah ada program ya. Jadi bak gayung bersambut antara keinginan daripada pihak rektorat dan dengan pihak Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, menyikapi hal yang demikian maka semakin intens ya diskusi-diskusi yang dilakukan di kalangan akademisi UIN Raden Patah Palembang. Salah satu contohnya itu diselenggarakan diskusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Patah Palembang yang pada saat itu dekan fakultasnya yaitu Profesor Dr. Haji Romli SA. Kemudian Fakultas Psikologi yang pada saat itu dekan fakultasnya adalah Profesor Dr. Haji Rizan Rusli, dan juga Fakultas Usuluddin UIN Raden Patah Palembang yang dekannya adalah Bapak Dr. Alfi Juluzin. Kemudian ditambah dengan Ibu Profesor Dr. Hadja Zudia yang memang sudah melaksanakan penterjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang ini walaupun hanya terbatas pada juz amma saja. Untuk terlibat di dalam diskusi yang diselenggarakan oleh 3 fakultas tadi. Nah, dari hasil diskusi yang diselenggarakan oleh 3 fakultas tadi yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Usuluddin, maka disimpulkan bahwasanya penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang ini masuk dalam rumpun ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Nah, ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir ini ada pada Fakultas Usuluddin. Nah, setelah diselenggarakan diskusi-diskusi intens dari kalangan akademisi dan juga setelah memahami bahwasanya di Kementerian Agama Republik Indonesia itu ada program penterjemahan Al-Quran, maka pihak rektorat menyampaikan proposal kepada Kementerian Agama pada Oktober 2017 ya. Setelah proposal itu disampaikan ke pihak Kementerian Agama pada Oktober 2017, maka 26 Februari 2018, jadi selang hanya beberapa bulan saja, terjadi nota kesepahaman antara pihak Rektor UIN Raden Patah Palembang dengan pihak Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Jadi ada kesepakatan persetujuan bahwasanya proses penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang itu sudah disetujui oleh pihak Kementerian Agama. Dan sejak kesepakatan itu ditandatangani Februari 2018, maka proses penterjemahan Al-Quran bahasa Palembang itu dimulai.
Proses penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang melibatkan berbagai macam kelompok dan berbagai macam bidang disiplin ilmu. Yang pertama adalah disiplin ilmu keahlian dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu Al-Quran. Itu kelompok pertama ya. Keahlian di bidang bahasa Arab dan ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kedua, ahli di dalam bahasa Palembang, itu sudah pasti. Jadi melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ahli di dalam bahasa Palembang, bisa berbahasa Palembang. Kemudian yang ketiga, melibatkan kelompok yang ahli dalam kajian-kajian keislaman. Jadi sejak pengajuan proposal Oktober 2017, kemudian berproses 2018, kemudian 2019, Al-Quran terjemahan dengan terjemahan bahasa Palembang rampung pada tahun 2019 ya. Jadi memakan waktu selama 2 tahun ya. Proses penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang itu berlangsung selama 2 tahun. Kemudian tepatnya pada tanggal 13 Desember 2019, akhir tahun 2019, 13 Desember, Menteri Agama pada saat itu Bapak Fahrul Razi meluncurkan secara resmi Al-Quran dengan terjemahan bahasa Palembangnya di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta. Nah, setelah peluncuran itu maka Al-Quran terjemahan bahasa Palembang ini disebarkan ke berbagai pihak. Untuk misalnya diarsipkan di perpustakaan, kemudian disampaikan ke masjid-masjid, kemudian disampaikan ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga organisasi-organisasi masyarakat Palembang untuk diketahui oleh seluruh lapisan warga Palembang bahwasanya Al-Quran terjemahan bahasa Palembang sudah ada di Palembang ini. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya walaupun kita tidak memiliki Al-Quran terjemahan bahasa Palembang itu secara bukunya secara langsung, tetapi masyarakat Palembang khususnya dan dimanapun mereka berada itu dapat membaca bagaimana sih Al-Quran terjemahan bahasa Palembang itu melalui Al-Quran terjemah bahasa Palembang dengan digital ya. Jadi Kementerian Agama sudah meluncurkan digital, bisa di-download langsung sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa membaca dan bisa mengetahui, oh ini rupanya bahasa Palembang itu, oh ini adalah Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Palembang. Jadi silakan kepada masyarakat luas untuk mengetahui, untuk membaca, untuk memahami tentang Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Palembang, di-download di Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Kitab terjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang ini telah ada. Tapi bagaimana cara menyampaikannya kepada masyarakat dengan cara yang indah dan berkesan? Jawabannya adalah melalui pelatihan yang telah didesain dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana cara agar pembelajaran dapat maksimal dan mencapai tujuan yang optimal? Jawabannya sederhana. Kita mengetahui mengapa belajar dan bagaimana cara belajar. Untuk itu di segmen kali ini saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran pelatihan Sari Tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang. Pelatihan Sari Tilawah Al-Quran
dalam bahasa Palembang merupakan salah satu wujud ikhtiar yang sistematis yang dapat menjembatani antara warisan tradisi keislaman Palembang dengan kebutuhan pendidikan keagamaan kontemporer. Pelatihan ini dirancang dengan mempertimbangkan 3 dimensi pokok: religius, linguistik, dan kultural. Aspek religius, sari tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang bukan sekedar penerjemahan secara verbalis maupun secara tertulis. Namun penerjemahan ini merupakan salah satu bentuk mediasi makna ilahi kepada umat yang berkeinginan mempelajari, mengetahui secara mendalam apa makna yang tersurat dari ayat tersebut melalui bahasa yang paling dekat, yakni bahasa daerah. Aspek linguistik. Bahasa Palembang yang digunakan dalam sari tilawah Al-Quran menggunakan bahasa yang memiliki kekhasan, bahasa yang unik, yang berbeda dari bahasa-bahasa daerah lainnya, baik pada aspek leksikalnya, gramatikalnya, maupun fonetisnya. Aspek kultural. Penggunaan bahasa daerah dalam ritual keagamaan memiliki nilai-nilai kearifan lokal, nilai penghormatan, nilai kesantunan, dan identitas kultural yang memang harus dirawat dan dijaga dengan baik secara bersama-sama. Pemirsa, maka tujuan dari pelatihan sari tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang secara umum adalah agar peserta dapat mampu membaca sari tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang dengan fasih, bermakna, dan berkarakter. Serta peserta dapat menjadi duta atau agen pelestarian tradisi kearifan lokal bahasa Palembang khususnya. Di samping itu, pelatihan sari tilawah Al-Quran bahasa Palembang ini juga memiliki tujuan khusus, yakni yang pertama, peserta dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami kosakata dan tata bahasa Palembang, khususnya dalam konteks penerjemahan. Yang kedua, peserta juga dapat meningkatkan kemampuan membaca sari tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang sesuai pastinya dengan kaedah yang berlaku. Yang ketiga, peserta dapat memahami makna atau kandungan ayat yang dibaca sesuai yang dipelajari dari sari tilawah terjemahan Al-Quran bahasa Palembang. Yang keempat, peserta tentunya dapat mengembangkan kesadaran nilai-nilai kultural dan religius yang terkandung dalam tradisi sari tilawah. Nih, yang kelima, yang penting juga pastinya diharapkan peserta dapat menjadi duta sari tilawah untuk mengajarkannya kepada
peserta-peserta atau kepada teman-teman lainnya, sahabat-sahabat lainnya yang tidak mengikuti pelatihan atau yang tidak mempelajari secara mandiri. Peserta dari pelatihan Sari Tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang ini diikuti oleh peserta didik tingkat SD, SMP, maupun juga SMA. Ada juga nanti bisa diikuti oleh peserta dari kalangan umum, mulai dari guru, kemudian juga dosen, kemudian juga ibu-ibu atau bapak-bapak pengajian, para perwakilan dari ormas keagamaan ataupun ormas kemasyarakatan, atau para pemuda Gen Z, siapapun ya, yang silahkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini, baik yang kita lakukan nanti adakan maupun nanti diikuti secara mandiri. Dalam pelatihan Sari Tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang, kita menggunakan pendekatan learning by doing. Jadi tidak hanya mendengarkan teori-teori semata, tapi juga nanti ada praktek dibimbing langsung oleh para narasumber dan para tutor, ya, instruktur, agar dapat nanti membaca Sari Tilawah tersebut dengan baik. Ini saja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain pelatihan telah dirancang dengan matang. Landasan sudah kokoh, tujuan sudah jelas. Kini saatnya kita masuk ke inti dari Sari Tilawah itu sendiri. Teknik dan cara membacakannya. Sari Tilawah bukan sekedar membaca terjemahan. Ia adalah seni. Ada irama, ada intonasi, ada penghayatan yang harus dipelajari dan dilatih dengan sabar. Di segmen ini, Ibu Nyimas Laili, SPD MM, akan memandu kita menguasai teknik dasar Sari Tilawah, dari cara mengatur nafas, membangun intonasi, hingga menyerasikan irama dengan tilawah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam kenal. Kali ini saya ingin menyampaikan materi pada bab 5 mengenai teknik membaca Sari Tilawah terjemah Al-Quran. Pada materi ini ingin kami sampaikan 4 bagian. Yang pertama tentang pendahuluan, yaitu konsep dasarnya. Kemudian yang kedua, prinsip dasar membaca Sari Tilawah. Kemudian yang ketiga, teknik membaca Sari Tilawah. Dan yang terakhir, bagian penutup. Baiklah, kita semua tentu sudah pernah melihat, sudah pernah juga mendengar dan menemui Sari Tilawah penerjemah Al-Quran ini dalam setiap acara tasyakuran maupun kegiatan yang biasanya diawali dengan pembacaan Al-Quran. Nah, di sini kita dapat temukan Sari Tilawah atau penerjemah Al-Quran. Dalam konsep dasarnya secara etimologis atau asal-usul kata, Sari Tilawah ini diambil dari 2 kata, yaitu sari yang artinya intisari atau esensial, dasar, ya. Kemudian tilawah yang merupakan arti dari membaca terjemah Al-Quran secara menggunakan tajwid. Oke. Jadi dapat kita definisikan bahwa Sari Tilawah ini merupakan seni dan keterampilan menerjemahkan Al-Quran dengan penghayatan, dengan menyentuh hati sehingga mudah dipahami oleh pendengarnya, apalagi diutamakan kepada pendengar yang tidak menguasai bahasa Arab. Selanjutnya kita lihat sejarahnya.
Jadi dalam sejarah atau perkembangannya, sari tilawah ini mulai berkembang dengan adanya MTQ nasional yang pertama tahun 1968. Dan di sini juga sari tilawah menjadi sarana dakwah. Untuk landasannya secara teologis ini terdapat pada surat Al-Sod 38 ayat 28 yang meminta atau menegaskan bahwa manusia harus merenung atau tadabbur terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun fungsinya ini memiliki banyak fungsi. Pertama, sari tilawah ini merupakan sarana informatif, sarana penyampai pesan. Yang kedua, dia juga menjadi sarana edukatif atau pendidikan. Kita ketahui banyak terdapat ilmu-ilmu di dalam Al-Quran yang dapat disampaikan. Kemudian sarana estetik untuk keindahan, juga sarana spiritual kita mendapatkan pengalaman batin melalui terjemahan sari tilawah ini dan juga dapat berfungsi sebagai dakwah secara Nusantara. Kita lanjut pada prinsip dasar. Untuk menjadi pembaca atau sari tilawah yang baik, maka sari tilawah harus memahami 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip keselarasan. Jadi keselarasan di sini harus selaras ya antara sari tilawah dengan tilawah ini memiliki harmoni yang senada. Jadi penggunaan nada-nadanya harus selaras. Jadi tempo maupun vokalnya nanti akan terdengar lebih indah dan artistik dengan keharmonisan ini. Yang kedua adalah prinsip kejelasan. Ya, prinsip kejelasan di sini harus jelas pada artikulasi, pengucapan atau pelafalan dan juga jelas dalam diksi atau pemilihan kata. Lalu prinsip yang ketiga, ini prinsip kesetiaan. Di sini maksudnya kita tidak boleh mengubah ya. Kita dilarang mengubah keaslian makna dari Al-Qur'an. Nah, jadi kita harus tetap berpegang teguh kepada makna atau arti Al-Qur'an yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, ini prinsip keindahan. Nah, di sini kita harus menggunakan teknik-teknik vokal yang baik sehingga akan bernilai artistik, bernilai indah. Dan yang terakhir adalah penghayatan. Nah, di sini sangat dibutuhkan sekali pemahaman yang mendalam untuk menghayati sehingga sampailah pesan-pesan ayat suci Al-Quran ini kepada pendengarnya. Akhirnya kita sampai pada bagian yang ketiga mengenai teknik dasar dari sari tilawah. Pada teknik dasar dari sari tilawah ini ada 5 teknik yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita perlu kuasai. Yang pertama adalah teknik persiapan, yang kedua teknik vokal, yang ketiga teknik bahasa, yang keempat teknik penyampaian, dan yang terakhir bagaimana teknik mengakhiri sari tilawah. Ya. Untuk persiapan, dalam persiapan ini kita perlu ilmu ketika memahami arti, ya. Ilmu memahami arti terjemahan Al-Quran, baik itu dari terjemahan standar yang ada di Kemenak maupun dari tafsir yang terpercaya. Kita juga harus memahami arti dari kosakata yang digunakan ketika berbahasa atau berbahasa Palembang halus. Selain ilmu, ada persiapan mental dan spiritual. Nah, persiapan mental dan spiritual ini kita mulai dari niat. Ya, niat yang tulus dengan membaca basmalah, kemudian kita berwudu dan kita juga bersikap takjim. Ya, menghormati dan memuliakan firman-firman Allah yang ada di Al-Quran. Selain persiapan mental dan juga spiritual,
kita persiapkan pula vokal. Jadi vokal kita harus siapkan suara kita ini tidak terganggu, kita dalam kondisi sehat. Bahkan jika diperlukan, kita adakan latihan pemanasan untuk vokal kita ya. Misalnya melafalkan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O. Berlatih dengan sangat jelas untuk pemanasan. Itu tadi di bagian persiapan. Selanjutnya kita teknik vokal. Yang kedua adalah teknik vokal. Teknik vokal ini volume. Volume itu besar kecilnya suara kita. Jadi besar kecilnya suara kita ini harus kita sesuaikan dengan majelisnya, ya, dengan ruangannya. Ada ruangan yang kecil, yang sedang, juga kita terkadang berada di ruangan yang besar atau luas. Di sini sebagai seorang sagi tilawah, volumenya tidak boleh terlalu tinggi sehingga nanti kesannya membentak, itu tidak boleh. Kemudian kita juga tidak boleh terlalu kecil atau lirih. Jadi kita sesuaikan dengan volume suara yang sesuai dengan majelis yang di mana sagi tilawah itu berada. Selain volume, untuk teknik vokal juga memperhatikan intonasi kalimat. Jadi intonasi kalimat ini meskipun kalimatnya itu sama, tapi intonasinya bisa berbeda-beda. Kita bisa membedakan yang mana intonasinya berupa pernyataan, yang mana intonasinya berupa pertanyaan, dan yang mana pula intonasi kalimat ini berupa penegasan. Saya umpamakan contoh, pernyataan ini sebuah berita, kalimat berita sama dengan kalimat berita. Misalnya kalimat beritanya kalimat seperti ini. Dia sudah pulang. Itu kalimat berita. Tapi akan berbeda intonasinya ketika dia menjadi kalimat tanya atau pertanyaan. Dia sudah pulang agak meninggi di akhir kalimat tanya, ya. Dia sudah pulang, jadi berbeda dengan intonasi kalimat berita. Demikian juga untuk kalimat penegasan, ya. Kalimat yang biasanya menggunakan tanda seru. Nah, ini ada penekanan di dalam kalimat yang menggunakan tanda seru. Dia sudah pulang. Seperti itu. Jadi intonasinya agak keras. Dia sudah pulang. Ditekankan kepada dia dan kata pulang. Dia sudah pulang. Seperti itu. Jadi itu berseru atau penekanan dan penegasan kalimatnya, ya. Berbeda dengan berita tadi. Dia sudah pulang, kalimat untuk pertanyaan, intonasi pertanyaan. Dia sudah pulang. Dan untuk penegasan, dia sudah pulang. Demikian untuk bagian intonasi. Teknik vokal selanjutnya selain tadi tempo dan intonasi, yang paling penting juga ada, tadi volume, ya. Volume dan intonasi selanjutnya baru tempo. Jadi tempo ini bagaimana cepat dan lambatnya nada atau suara. Itu untuk tempo. Jadi penggunaan lambat ini untuk bagian-bagian yang berat, yang penting. Juga tempo memberikan jeda panjang dan pendek. Ini setelah menyebut nama Allah. Ya, jadi ada jeda juga. Misalnya dengan kata dengan nami Allah. Nah, di situ ada jeda, ya, dengan pemberian tempo atau jeda, ya, di sini, ya. Selanjutnya artikulasi, pengucapan. Untuk pengucapan, artikulasi itu pelafalan atau pengucapan fonel. Ini harus dilakukan dengan jelas, ya. Dengan jelas, dia harus tepat. Dia harus tepat dan juga lantang. Baik, itulah tadi mengenai teknik vokal yang harus dikuasai oleh sagi tilawah. Kami lanjutkan dengan teknik bahasa. Teknik bahasa, di sini teknik bahasa adalah bahasa khas Palembang. Yang digunakan teknik bahasa khas Palembang. Jadi sebagai
Sagi tilawah ini kita di dalam materi ini kita menggunakan bahasa khas Palembang dengan struktur. Yang pertama dengan struktur formula pembuka ya. Jadi di sini ada formula pembuka, contohnya di sini kulo berlindung kepada Allah. Nah, itu sebagai tanda dimulainya pembacaan Al-Quran. Ya. Kemudian untuk formula atau struktur penutup biasanya menggunakan kata dengan contoh lesengian Allah dengan segala firman-Nya. Nah, seperti itu. Itu menandakan bahwa berakhir, sagi tilawah sudah berakhir. Itu hanya beberapa contoh saja untuk bagian formula. Kemudian teknik bahasa di sini ada pola ya, ada pola penggalan. Di sini ada pola penggalan menerjemahkan ayat ya, demi ayat demi ayat. Jadi bagian demi bagian pada ayat ya. Pada pola ini jadi setiap kali tilawah membacakan atau qori membacakan surat baru diikuti oleh sagi tilawah. Jadi per ayat diterjemahkannya. Setelah itu ada kosakata khas ya. Kosakata khas ini penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti contohnya seperti kata Dio yang dimaksud ini adalah Allah. Kemudian kata ganti berikutnya ini ada, maaf bukan kata ganti tapi selain kata ganti ada juga kata kerja. Ada juga kata kerja pada kosakata ini seperti nyiptoke dan juga yang artinya menciptakan, dan juga ada kata ngazab yang artinya menghukum. Jadi ini kosakata bahasa Palembang ya yang khas. Kemudian selanjutnya ada pengayaan makna. Di sini sagi tilawah dapat selain menerjemahkan juga dapat melakukan ringkasan dengan tujuan pendengar dapat lebih memahami apa yang disampaikan. Jadi diperbolehkan juga melakukan ringkasan. Jika tadi kami telah menyampaikan teknik vokal, maka teknik vokal, teknik bahasa, maka kali ini kami menyampaikan yang ketiga adalah teknik penyampaian yang meliputi sistemnya, gesturnya, juga adabnya. Jadi untuk penyampaian dan gestur, sistemnya secara sistem ini sagi tilawah bisa melakukan ayat demi ayat atau perpenggalan kalimat. Ya, saya contohkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sagi tilawah akan menerjemahkan menjadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, untuk gestur, pada saat gestur kita boleh menggerakkan tangan ke atas ketika kita menyebutkan nama Allah. Dengan nama Allah dan memberi ekspresi atau menundukkan kepala ketika menyebutkan sifatnya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lanjut juga, ekspresi dapat kita sampaikan serius ketika kita menyampaikan ayat-ayat yang isinya hukuman atau ajab. Sedangkan ekspresi hangat ketika kita menyampaikan ayat-ayat yang menyatakan rahmat dari Allah. Adab adalah nama mulia. Yang dimaksud di sini adab adalah nama mulia. Untuk nama Allah sangat wajib kita sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Nabi Muhammad maka kita sertakan Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk
nabi lain kita sertakan alaihi salam. Akhirnya sampai kita ke bagian penutup. Untuk sari tilawah, dia akan menyampaikan penutup yang ringkas, misalnya dengan kalimat seperti Lesernian Allah dengan sedanten firman-Nya. Nah, seperti itu bagian penutup. Jadi pada intinya kita di sini menyampaikan secara ringkas makna yang terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Quran sehingga dapat menyentuh hati, dapat menggerakkan hati, dapatkan pemahaman mengenai makna dari Al-Quran yang sangat penting dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori telah kita pelajari, teknik telah kita pahami. Kini saatnya kita saksikan bagaimana sari tilawah bebaso yang sesungguhnya terdengar dan terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kali ini tibalah saatnya kita akan melakukan praktek sari tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang. Praktek ini terdapat dalam bab ke-6 dan bab ke-7. Ada 10 surat pilihan yang terdapat dalam juz amma yang kita akan lakukan praktek, yakni surat Al-Fatihah, surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah, surat At-Tin, surat Al-Alaq, surat Al-Qadar, surat Al-Bayyinah, surat Al-Zalzalah, surat Al-Ghadiyah, dan surat Al-Waqiah. Sedangkan di bab ke-7, kita akan mendapati latihan ayat-ayat tematik yang ini sangat diperlukan di dalam kegiatan keagamaan. Surat-surat tematik itu yakni membahas pernikahan, ada ayat-ayat tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, ada tema yang terkait dengan tema Isra Mi'raj, ada juga tema yang terkait dengan tema halal bihalal, tema persatuan, tema perpisahan atau wisuda, dan terakhir akan kita dapatkan latihan untuk tema peringatan 1 Muharram. Nah, pemirsa, para peserta tentunya tidak akan kebingungan, baik nanti yang kita libatkan untuk mendapatkan pelatihan secara langsung maupun nanti pelatihan secara mandiri. Karena pada bab 6 dan bab 7 kita juga akan memandu bagaimana praktek membaca sari tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah, di setiap surat sebelum nanti narasumber dan juga fasilitator akan mengajarkan teknik untuk membawakan sari tilawah tersebut, maka di sini juga dalam setiap ayatnya dilengkapi dengan identitas surat, teks dan terjemahnya, kemudian pemahaman makna dari ayat yang dibaca, ada teknik dasarnya, ada latihan terbimbing, umpan balik, dan refleksi peserta. Ayo, bagaimana caranya? Kita ikuti latihan dan praktek berikut ini. Pemirsa, yang pertama kita akan contohkan adalah suratul Fatihah. Nah, di identitas surat di sini sudah disebutkan semua, mulai dari nama surat, jumlah ayatnya, tema pokoknya, dan juga karakter ekspresi. Karena surat Al-Fatihah memiliki inti, karakter ekspresinya pujian, ketundukan, dan juga doa. Di bagian B ini sudah fokus pada suratnya yang akan dibacakan nanti oleh salah seorang qori kita. Kemudian juga bagaimana sari tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang.
kemudian bagian C pemahaman makna ayatnya dan teknik dasar, serta bagian E adalah latihan terbimbing beserta umpan balik. Oke, langsung saja kita akan praktekkan membaca suratul Fatihah dan membaca sari tilawah dari surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kula berlindung kepada Allah dari sedanten oloan setan yen tukutuk. Dengan nama Allah yen maha pengasih, maha penyayang. Sedanten puji peranti Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah, juga maha penyayang. Yen nguasai dinten pembalasan. Cuman Nikola yen kame sembah. Cuman kepada Nikola kame nedo pertolongan. Sungwikan kami jalan yang leseng, yakni jalan sedanten wong yang sampun niku sung nikmat kepada wong-wong niku. Dedenyo jalan wong-wong niku yang dimukoi, serta dedenyo pulau jalan wong-wong niku yen seset. Pemirsa, tadi contoh dari pembacaan suratul Fatihah. Jadi pada saat pembacaan ayat tersebut bisa sekaligus dari surat Al-Fatihah secara utuh, kemudian baru kita baca sari tilawah, atau kita satu ayat demi satu ayat. Kita contohkan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kula berlindung kepada Allah dari sedanten oloan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedanten puji peranti Allah, Tuhan semesta alam. Jadi bisa kita per ayat ya, satu ayat demi satu ayat. Pemirsa, setelah itu kita juga akan mempelajari bagaimana pemahaman makna ayat. Khususnya yang kalau kita tadi mengaji suratul Fatihah, di sini juga akan dijelaskan seperti apa suratul Fatihah.
Yang lebih penting lagi adalah diajarkannya juga pada bab 6 dan bab 7 teknik dasar membaca sari tilawah. Di teknik dasar ini ada aspek teknik meliputi aspek pernapasan, ada artikulasi, ada tempo, ada penempatan jeda, dan tentunya stabilitas suara. Kita contohkan ya, pemirsa, pada aspek teknik, di sini indikatornya napas stabil dan tidak terputus. Cara latihan, tarik napas sebelum kalimat utama dan keluarkan secara perlahan. Ini contoh penerapannya. Sedanten puji peranti Allah, Tuhan semesta alam. Nah, begitupun pada artikulasi, ya. Jadi langkah demi langkah pada buku ini diajarkan agar peserta dapat mengikuti itu dengan baik. Untuk artikulasi dapat kita contohkan bahwa indikator dari artikulasi pengucapan jelas dan tegas. Misalnya nanti peserta akan dilatih oleh fasilitator pengucapan kata khas Palembang secara berulang-ulang. Contoh nyembah. Nyembah. Ya, nanti fasilitator akan berulang kali mengucapkan sampai nanti peserta bisa mengikuti semuanya. Bisa peserta audien di rumah, apa-apa ibu di rumah, para pemirsa mengikuti saya ya. Nyembah, nyembah, nedo tolong, nedo tolong. Nah, jadi itu artinya artikulasi atau pengucapan yang benar, yang tegas. Kemudian juga tempo atau kecepatan stabil dan tidak tergesa-gesa. Jadi mengapa perlu tempo di sini? Agar dia dalam pengucapan tersebut terkontrol. Tidak terkesan berlari atau tergesa-gesa, ya. Seperti yang saya bacakan tadi, dan kita ulangi cara atau contoh penerapannya. Cuman kepada Niko kami nyembah. Nah, jadi bukannya cuma kepada Niko kami nyembah. Nah, kalau kayak gitu berarti tidak ada temponya. Nah, jadi di sini tempo pun diberitahu agar nanti yang benar-benar pemula dapat mengikuti praktek sari tilawah ini dengan baik. Yang keempat adalah penempatan jeda. Penempatan jeda ini penting agar tidak memotong makna. Kalau memotong makna, maka pasti dia pun akan salah dalam pemaknaan. Jadi berhentilah pada akhir frasa yang bermakna. Contoh, songwikan kami ke jalan yang lesau. Jadi jangan nanti potongannya sembarangan. Songwikan kami ke jalan yang lesau. Nah, itu sudah beda. Songwikan kami. Jadi tunjukkan kami ke jalan yang benar. Nah, jadi itu maksudnya. Yang keempat, ini pada latihannya adalah stabilitas suara. Suara konsisten, tidak goyah ya. Misalnya ini. Yakni jalan sedanten wong yen sampun niku sung nikmat kepada wong-wong niku. Jadi jangan nanti di pertengahan dia meninggi, kemudian di ujung dia tidak ada sebab dan musabab, langsung melemah. Misal, yakni jalan sedanten wong yen sampun niko. Nah, itu kan artinya tidak ada konsisten di dalam stabilitas suara. Ya. Jadi kita contoh di ayat ke-7, yakni kita contoh di ayat ke-7, yakni jalan sedanten wong yen sampun niku sung nikmat kepada wong-wong niku. Didenyu jalan wong-wong niku yen dimukoi. Serta didenyu pulau jalan wong-wong niku
yen seset. Nah, jadi pemirsa, dengan adanya teknik dasar, ini juga sudah tercantum semua di dalam buku. Ya, jadi pemirsa juga bisa ikuti yang punya terjemahan Al-Quran. Mari mengikuti latihan ini dengan baik ya. Bahkan di dalam bab 6 dan bab 7, kami juga melengkapi dengan latihan terbimbing. Tahap demi tahap. Nanti pada pelaksanaannya, fasilitator tentunya di awal memberikan contoh bagaimana membaca sari tilawah yang baik sebagaimana yang sudah kami praktekkan, kemudian juga latihan secara bersama-sama, nanti juga latihan secara kelompok, nanti juga ada latihan secara individu, dan juga pasti ada penguatan dan juga umpan balik yang diakhiri dengan refleksi. Refleksi ini nanti akan dibahas apa saja yang menjadi kesulitan para peserta dalam membaca sari tilawah Al-Quran bahasa Palembang. Pemirsa, di praktek kali ini kami berdua akan memperagakan membaca ayat terlebih dahulu. Jadi ada 2 ayat di surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Setelah selesai baru saya akan membacakan sari tilawah. Ya, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبحوا على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hei wong-wong yang beriman, nano angsal niko ngelanggar syiar-syiar kesucian Allah. Serta nano angsal ngelanggar kehormatan bulan-bulan haram. Nano angsal ngucak binatang-binatang kurban. Serta binatang-binatang kurban yang disung tando. Serta nano angsal pulo ngucak wong-wong yang nyanjoi Baitul Haram. Wong-wong niku nyari kurnia serta keridoan Tuhannya. Tapi kalau niko sampun nelas ke ihram, maka niko angsal berburu. Serta nano angsal nggut kebencian niko kepada sios kaum. Karena wong-wong niku ngalengi niko dari Masjidil Haram. Nggut perangi niko ngelewati wates. Serta saling tolonglah niko di jero damilan sai. Serta takwa. Serta nano saling tolong di jero bedamel doso. Juga bebala. Bertakwalah dengan Allah. Allah niku berat nian siksonyo. Diharam ke peranti niko sedanten nedo bangke darah, daging babi, serta daging binatang yang disembelih nano ngelap ke nami Allah. Yang tercekek, yang digebuk, yang nyampak, yang ditanduk, serta yang ditekem binatang buas. Kecuali yang kodak niko sembelih. Serta diharam ke pulau yang disembelih bakal berhalo. Serta diharam ke pulau ngundi nasib dengan anak panah. Karena niku sios damelan fasik. Pada dinten niki wong-wong kafir sampun putus arepan peranti ngalake agama niko. Sebab niku nano angsal niko takut sami wong-wong niku. Tapi takutlah dengan kulo. Pada dinten niki sampun kulo sempurna ke agama niko. Peranti niko. Sampun kulo cungkup ke nikmat kulo peranti niko. Serta sampun kulo redo Islam sebagai agama niko. Tapi sinten saos terpaksa kerana lapar, nano kerana pengen berdamel dosa, maka lesenian Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lesenian Allah dengan sedanten firman-Nya. Pemirsa, ini saya langsung membacakan terjemah
Al-Quran dari terjemah yang sudah kami terjemahkan, proyek kerjasama antara UIN Raden Fatah Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bang, sudah cukup 2 surat ya, surat Al-Fatihah dengan terakhir surat Al-Ma'idah tentang peringatan 1 Muharram ya. Jadi semoga nanti silakan pemirsa untuk mengikuti ya dalam tayangan-tayangan selanjutnya insya Allah, karena kita ada banyak contoh ya dari tema-tema yang akan diajarkan pada materi pelatihan Sari Tilawah Al-Quran dalam bahasa Palembang. Itu saja dulu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bang sudah membersamain ini qori kita Al-Hafiz Nur Muhammad Fatih Al-Badri. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan perjalanan yang luar biasa hari ini. Kita telah memahami betapa bahasa Palembang adalah warisan peradaban yang tak ternilai harganya. Kita telah menelusuri perjalanan para penerjemah yang berdedikasi menghadirkan Al-Quran dalam bahasa hati masyarakat Palembang. Kita telah merancang bagaimana mewariskan tradisi ini secara terstruktur dan bermakna. Dan kita telah merasakan sendiri keindahan Sari Tilawah Bebaso yang lahir dari pertemuan antara keagungan Al-Quran dan kelembutan bahasa leluhur kita. 2 buku ini adalah amanah. Jaga, ajarkan, sebarkan. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Bapak Kemas Haji Andi Syarifuddin, SAG MHum. Ibu Dr. Anda Hajah Khairiyah MHum. Ibu Nyimas Laili SPD MM. Dan kepada qori Nur Muhammad Fatih Al-Badri Al-Hafiz yang telah hadir memberikan keindahan tilawahnya. Dan kepada Anda yang telah menyimak bersama kami, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Sari Tilawah Bebaso terus hidup dan terus membawa cahaya Al-Quran ke setiap sudut kota Palembang dan ke seluruh penjuru negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.